Baik anak-anak, selamat datang dalam seleksi untuk murid yang akan tampil di TV nasional. Wah, acaranya udah mau dimulai. Putri mana ya? Putri kan di belakang panggung, dia kan mau ikut seleksi, Jess. Oh iya, aku lupa. Wah, kira-kira siapa ya yang bakal kepilih? Gak tahu. Yang ikut seleksi emangnya siapa aja ya? Ibu, gak sabar ya ngeliat siapa yang bakal tampil? Iya, Ita. Baik. Untuk sekarang ibu akan umumkan ya, murid yang hari ini akan ikut seleksi. Yang pertama, itu ada Mita dari kelas 12A. Kemudian yang kedua, itu ada Feli dari kelas 10B. Dan yang terakhir, ada Putri dari kelas 10C. Wah, banyak juga ya yang ikut seleksi. Harusnya aku ikut seleksi juga gak sih, Reksa? Yakin? Suaramu aja cempreng banget loh, Bara. Ih, Reksa! Baik, sekarang mari kita sambut peserta seleksi pertama, yaitu Mita dari kelas 12A. Dia akan menyanyikan lagu yang berjudul SMA Negeri Swasta. Pagi datang pakai seragam sama, tapi hidup kita beda cerita. Ada yang turun dari Alphard, ada yang naik motor pinjaman. Di kelas duduk sejajar, di luar mulai dibandingkan. Sepatu, tas, dan handphone jadi bahan pembicaraan. Katanya sekolah negeri, tapi rasa swasta mahal. Yang gak kuat mental, pulangnya bisa nangis brutal. Ini SMA negeri swasta, gedungnya negeri, isinya drama. Ada yang hidupnya sederhana, ada yang flexing tanpa dosa. Ini SMA negeri swasta, nilai sama gengsi beda. Yang kuat bukan yang paling kaya, tapi yang tahan sama realita. Ada yang pintar tapi diremehkan karena bajunya biasa. Ada yang biasa aja nilainya, tapi selalu jadi juara gaya. Guru bilang kita setara, tapi dunia bicara beda. Yang satu mikir masa depan, yang lain mikir next liburan. Kalau kamu nggak ikut pamer, dibilang gagal katanya. Padahal nggak semua mimpi harus dibungkus harga. Ini SMA negeri swasta, gedungnya negeri, isinya drama. Ada yang hidupnya sederhana, ada yang flexing tanpa dosa. Ini SMA negeri swasta, belajar sabar tiap harinya. Karena hidup nggak ngajarin ranking, tapi cara bertahan di dunia nyata. Suatu hari nanti kita akan keluar dari sini. Yang sombong belum tentu tinggi, yang diremehkan bisa jadi bersinar sendiri. Ini SMA negeri swasta, tempat kita belajar realita. Bukan cuma rumus dan kata, tapi arti kuat dan percaya. Ini SMA negeri swasta, kalau hari ini terasa berat, ingat satu hal sederhana. Semua punya jalan, semua punya waktu tepat. Baik, itu dia penampilan dari Mita, kelas 12A. Jelek banget ya suaranya. Fix sih, aku yang bakal menang kali ini. Put, nanti jangan kaget ya dengerin suaraku. Karena suaraku bakal yang paling bagus hari ini. Terserahmu aja, Vel. Dan sekarang, mari kita sambut penampilan kedua, yaitu Feli dari kelas 10B.
Semua orang pasti bakal terpesona sama suaraku. Oke, semangat ya, Vel. Kamu bakal menang hari ini. Apa tadi kamu bilang, Isabel? Kamu ingin mengundang kami ke pesta yang ada di rumahmu? Ya, saya ingin mengajak kalian ke rumah saya. Saya akan membuat pesta di sana. Isabel. Kebelet kelihatan kaya banget ya kamu, Isabel. Isabel, kalau kamu ingin mengadakan pesta, itu buatnya di ballroom atau di hotel, Isabel. Bukan di rumah. Bener itu katanya Bu Bianca. Kelihatan banget ya kalau kamu itu nggak pernah ngadain pesta mewah, Isabel. Rumahmu emang segede apa sih, Isabel? Mana mungkin kamu bisa buat pesta yang mewah di rumahmu itu? Bisa kok, ibu-ibu. Ibu-ibu lihat dulu rumah saya nanti baru boleh ngomong. Rumah saya itu lebih besar daripada ballroom hotel-hotel manapun. Makin kelihatan lagi deh halunya. Ya ampun, Bu Isabel. Mau kelihatan kaya itu nggak usah segininya loh, Bu Isabel. Masa ngadain pesta di rumah? Pokoknya ibu-ibu nanti datang saja ke rumah saya. Saya jamin, ibu-ibu tidak akan menyesal melihat pesta saya. Saya yakin itu kamu, Isabel. Kalau ternyata rumah kamu jelek gimana? Kita nggak mau ya? Rugi waktu cuman buat ke pesta murahan. Bener itu, Bu Isabel. Gak usah halu deh kamu jadi orangnya, Isabel. Bikin pesta kok di rumah sih. Tenang saja. Kalau memang nanti rumah saya jelek, ibu-ibu bisa bebas untuk terus mengejek saya. Oke, kami terima tawaranmu itu. Aku harus buat pesta yang super mewah hari ini supaya aku gak direndahkan lagi sama mereka. Asisten, ya Bu Isabel, hari ini saya akan membuat pesta yang super duper megah di rumah ini. Dalam rangka apa ya, Bu Isabel? Hari ini istri-istri pejabat dari seluruh negeri akan datang ke rumah ini. Jadi tolong ya asisten, kamu buat pesta yang super duper megah di rumah ini. Baik Bu Isabel, berapa total pegawai di rumah ini asisten? Ada 2.000 mbak dan 3.500 bodyguard, Bu Isabel. Sepertinya cukup untuk melaksanakan pesta mewah di rumah ini. Kasih tahu mereka ya asisten, untuk menyiapkan pesta mewah itu sekarang. Siap Bu Isabel, akan saya kasih tahu mereka sekarang. Mama kenapa manggil asisten tadi, Ma? Apa? Hari ini Mama mau buat pesta yang mewah di rumah ini, Pak. Temen sekali, Ma. Ada apa, Ma? Mama gak kuat, Pak. Direndahkan terus oleh istri-istri pejabat yang lain. Makanya, Pak, hari ini Mama mau buat pesta yang super duper megah supaya mereka tidak berani merendahkan Mama lagi. Bagus itu, Ma. Pokoknya Mama gak boleh kelihatan lemah ya, Ma. Iya, Pak. Apalagi pemasukan kita tuh lagi banyak banget, Ma. 25 triliun loh. Mama harus pakai itu ya, Ma, untuk bikin pesta yang mewah. Iya, Pak. Mama bakal pastiin uang itu akan habis hari ini. Nyonya, sedikit informasi Nyonya. Kendaraan Nyonya yang berada di Jakarta telat bayar pajaknya, Nyonya. Telat? Kok bisa, bodyguard? Padahal saya tuh bayarnya selalu tepat waktu loh. Kali ini Nyonya telat karena lupa memberitahu asisten untuk membayar pajaknya, Nyonya. Ya ampun, mungkin karena saya udah punya banyak kendaraan kali ya, bodyguard. Emang di Jakarta saya berapa punya kendaraan, bodyguard? Setahu saya ada 345 mobil dan 746 motor, Nyonya. Banyak juga ya, bodyguard. Pantesan aja saya itu lupa. Ya ampun, berarti ini saya bakal kena denda ya, bodyguard. Gak apa-apa deh, bodyguard. Itu artinya saya bakal ngabisin banyak duit hari ini. Dan saya gak perlu repot-repot lagi buat ngabisin duit itu. Nyonya tidak perlu bayar denda kok, Nyonya.
Kok gitu bodyguard? Karena mulai 10 November sampai 31 Desember, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan pembayaran untuk PKB dan BPNKB. Cukup bayar pokoknya saja nyonya, tanpa sanksi tambahan. Bisa cek di website bapenda.jakarta.go.id atau sosial media @humaspajak Jakarta nyonya. Wah, baru tahu loh saya bodyguard. Emang pajak kayak gini nanti buat apaan sih bodyguard? Pajak yang dibayarkan akan kembali untuk pembangunan dan pelayanan warga Jakarta nyonya. Jalanan makin bagus, transportasi umum makin modern, dan taman-taman kota juga nyaman nyonya. Wah, berarti ini saatnya ya kita menutup tahun dengan taat pajak. Apalagi sudah bebas bunga dan tanpa beban. Jadi kapan nyonya bakal bayar pajaknya nyonya? Sekarang ya bodyguard, nanti kamu ya yang urusin. Siap nyonya. Saya transferin sekarang ya bodyguard. Udah ya bodyguard, saya udah transferin 100 miliar. Kok banyak sekali nyonya? Sisanya buat kamu aja. Makasih ya bodyguard.